Itu ya teman sendiri, manajernya. Yang di manajemen itu ya teman-teman saya sendiri. Tapi piye? Ketika dia di manajemen, saya di supporter, kita berbeda. Kan begitu. Terus selama Mas Topan berkecimpung di SMM lah, misalnya dari pernah menjabat ketua sampai sekarang lah. Kalau di prosentase di manajemen Persiku dari Mas Topan dulu pertama kali ikut sampai sekarang, berapa persen manajemen yang benar-benar dia punya kepedulian terhadap sepak bola? Berarti berapa persen orang itu memang tepat untuk memegang? Maksudnya kan the right man in the right place. Orang yang tepat. Nah, untuk menjadi manajer kan? Itu. Wah, itu susah. Karena saya kan tidak bisa menjudge kemampuan seorang manajer. Karena manajer kita tahu sendiri, jadi manajer itu kan orang-orang besar semua yang menjadi manajer. Bahkan sekarang ini mungkin KONI sudah mulai sedikit demokratis lah, dibuatkan pansel. Nah, apapun yang terjadi di manajemen sekarang itu produknya pansel. Jadi tapi panselnya ini ya enggak tahu. Lah ya enggak tahu, pokoknya penting kan pansel. Ya. Jadi produk pansel, nah, pansel sendiri itu kan dari 3 unsur. Ya. Dari dari KONI ya, jajaran KONI, ASKAP dan supporter bahkan. Itu sing bahaya itu ketika ada supporter masuk di pansel. Apapun yang terjadi ya itu resiko karena itu produk dia. Makanya saya lebih senang supporter jadi oposisi, bukan penentu. Bukan decision maker. Memberi masukan nggak apa-apa. Bahkan di pansel itu ada dispora juga. Oh iya. Ada dispora juga. Selaku pengguna anggaran. Ya. Tapi selama itu apakah lebih banyak kepentingan politiknya atau seperti apa untuk sekarang saya tanya yang manajemen sepak bola itu tidak bisa lepas dari penguasa, benar enggak? Ya betul. Sepak bola tidak bisa lepas dari penguasa, bahkan olahraga loh tidak bisa lepas dari penguasa karena masih menggunakan anggaran. Nah sekarang permasalahannya adalah penguasa itu kan mesti tokoh kan, tokoh politik. Jadi sepak bola nggak bisa jauh-jauh dari sana. Jauh-jauh dari sana nggak bisa. Tapi bisa dilihat. Kalau dulu saya prediksi, ketika mau ada calonan bupati, incumbent misalnya, Persiku mesti bagus. Persiku masih bagus. Mencari suara ya. Iya, tapi ketika mau ganti, Persiku ini kayak dibiarkan terpuruk. Nanti istilahnya ada sosok yang istilahnya menjadi superhero untuk mengangkat Persib. Karena sosok ini juga punya kepentingan. Iya, pastinya. Next ke depan. Pastinya. Coba ini kita baca lagi dari rekan-rekan. Kebanggaan paling ya. Terus gini Mas, ada pertanyaan. Ya ini sih benernya mewakili dari banyak masyarakat ya. Jadi ketika anggaran dari operasional sebuah tim atau Persiku ini dari APBD, terus banyak anggapan bahwa orang-orang yang mengurusi ini justru dia mencari hidup dari Persiku atau sepak bola. Jadi bukan justru dia memajukan atau menghidupi bagaimana caranya sebuah klub Persiku ini bisa hidup, tapi justru malah itu ya. Benar apa enggak? Nah itu enggak usah ditanya benar dan tidak, realistisnya memang seperti itu. Kan begitu. Ini lepas dari ini konteksnya kan di dalam Persiku kan, di dalam Persiku. Jadi ketika ngurusi Persiku ada yang cari hidup, ya. Misalnya kan begitu. Monoturep. Loh, kalau monoturep secara profesional nggak apa-apa. Ya, misalnya salary. Si A sebagai
pelatih atau massage segala macam atau kitman itu kan memang ada ono. Tapi ketika mencari sesuatu di luar dengan memanfaatkan anggaran segala macam itu kan. Iya. Loh, bahkan kita dulu pernah kan di kantor ASKAP PSSI Kudus. Kita sempat bilang hapus aja tulisan ASKAP PSSI Persiku itu ganti aja tulisan Dinas Sosial Sepak Bola Kudus. Benar? Ingat nggak? Iya. Enggak, karena saya ngalami 2000 kalau nggak salah mungkin 2015 atau 16. Kebetulan saya waktu itu masih di Pati. Persiku kan satu grup sama Persipa. Nah. Terus Persiku mau away ke Pati. Terus saya dihubungi oleh salah satu pelatih waktu itu untuk mencarikan hotel, Pelatih Persiku untuk mencarikan hotel. Nah, karena kebetulan media yang saya kelola ini ada kerjasama dengan salah satu hotel dan kita punya voucher waktu itu, saya punya 15 voucher menginap gratis. Akhirnya saya tawarkan, wes butuhmu 10 kamar ini tak kasih 10 kamar gratis. Karena niat saya juga pengen bantu Persiku kan, supaya wes gak usah gak usah mengeluarkan uang untuk hotel aja. Tapi jawabannya justru yang bikin saya kaget kan, ketika dia mau menerima voucher itu tapi meminta saya untuk mencarikan biaya menginap selama 2 malam, bukan kwitansi kosong tapi minta kwitansi selama 2 malam Persiku menginap. Padahal kan voucher ini gratis dari saya 10 kamar ini. Berarti kamu yang kasih? Saya yang kasih. Tapi kamu diminta kwitansi? Diminta kwitansi kan untuk kira saya kan. Lah kamu dapat berapa persen? Ya akhirnya saya tolak. Ya wes gak usah kan saya gitu. Ya kan saya sudah dapat gratis dari hotel tak kasih Persiku. Masa aku minta dari pihak hotel kwitansi. Tetap harga diri saya kan juga. Itu ini kan. Manajemen atau pelatih? Waktu itu pelatih yang hubungi saya. Berarti kan Habis itu pelatih konsultasi sama manajemen terus telepon saya lagi. Ya jawabannya, oke Wan, nggak apa-apa vouchermu tak pakai, tapi aku mintakan kwitansi selama 2 malam. Berarti kamu yang ngasih, kamu yang dikasih syarat? Iya. Yo, itulah sepak bola. Makanya itu tadi ya. Ini kan terkait dengan LPJ bro. Jadi, tapi kan misalnya LPJ dia pure mau menerima voucher yang saya kasih kan LPJ bisa dirubah juga bahwa biaya menginap ini nol. Ya dinolkan kan atau donatur dari. Itu kan hamba Allah misalnya kan bisa juga kan gitu. Impossible. Makanya kan itu tadi lah yang saya maksud mungkin ya tadi benar sebagai dinas sosial kan. Iya, selama ini memang dinas sosial. Lah ini sing yang menarik itu ketika di musim pandemi sekarang. Ada latihan. Bukan, di musim pandemi sekarang Persiku latihan sampai sekarang nanti kan ada wacana ini home turnamen. Ya, home turnamen. Dalam satu kota. Lah kira-kira ini kembali jenengan kan banyak pengalaman trik-trik itu kan banyak. Home turnamen. Otomatis home turnamen lebih ngirit dong pastinya. Apalagi ada wacana berita bahwa akan digelar di Pati. Lebih dekat. Pastinya Persiku senang karena ngirit. Tapi kalau boleh jujur akan lebih cepat gugur. Ya. Maksudnya cepat gugur, paham enggak? Cepat selesai. Ya cepat selesai karena Persi kan pool sini di Pati kan gitu. Padahal Pati sendiri persiapannya kuat. Berarti dari Pati cepat selesai. Berarti ada penyesuaian RAB dong. Loh iya. Maksudnya itu akan dilakukan apa tidak? Apa tetap anggaran ini mengacu pada anggaran kemarin yang pakai format kompetisi penuh yang wajar, yang normal karena tidak ada Covid, atau cara home turnamen akan ada perubahan karena ini memakai home turnamen. Kalau tidak ada perubahan RAB kan ya sangat tidak adil menurut saya kan seperti itu. Saya itu sempat WA-an dengan salah satu, ya kita nggak bisa sebut lah, jadi salah satu tokoh olahraga di Kabupaten Kudus. Mas, kalau menurut jenengan
ini manajemen itu baiknya lanjut apa berhenti dengan keadaan seperti ini. Ikut kompetisi atau tidak? Ya, mundur atau lanjut. Toh kalau mundur juga nggak ada degradasi. Nggak ada. Karena ini kita kan bicara kita kasta terbawah. Ya. Nah, jadi kecuali kalau tidak ikut selama 2 tahun kan, mundur atau Ikut. maju. Nah, saya jawab, sepak bola ini kan olahraga bergengsi. Ya. Bahkan bisa-bisa nama kota yang disebutkan, nama kota yang dibawakan. Ketika tidak ikut kan sangat memalukan. Bahkan tokoh-tokoh di Kabupaten Kudus pasti akan sangat malu. Ya. Itu pasti. Saya sampaikan seperti Dan itu. supporter pasti paling depan Iya. melakukan protes kan. Terus enaknya gimana? Apa berpartisipasi? Terus nanti kalau supporter, tanggung jawab supporter gimana? Kalau tidak naik kasta. Loh, kita bertahun-tahun sudah di PHP. Bertahun-tahun itu tidak pernah naik kasta. Makanya saya tadi bilang, manajemen, panpel, supporter. Mereka ini bisa ganti tiap tahun. Supporter kan? Nah, tapi nggak ganti. Mereka selalu tiap tahun ngomongnya sama. Loyalitas, militan, dan segala macam. Jadi ya, paling tidak nggak sinkron, omongan ini nggak sinkron. Oke. Selanjutnya, ini pertanyaan tapi lebih ke tendensius. Tapi mau nggak mau tetap saya tanyakan. Itu dari supporter. Iya. Kenapa Persiku asistennya selalu Widoro terus? Padahal Ini kepada siapa pertanyaannya? aku nggak tahu. Ya kita bahas aja. Saya sama Widoro baik, sampean sama Widoro baik. baik. Tapi menurut saya nggak tahu nanti Mas Topan, ya mungkin karena Persiku ini kan di Liga 3 amatir, masih memungkinkan memang bisa menggunakan APBD. Nah, sedangkan Persiku ada ke atasnya itu adalah bernaung di dinas Disdikpora ya. Disdikpora masuk KONI ke Askap ke Persiku ya. Mungkin karena status Mas Widoro PNS di Disdikpora, dan mungkin beliau mungkin yang lebih tahu masalah itu mungkin ya itu. Cuman kan itu nggak ada kaitannya dengan asisten pelatih sebenarnya. Ya asisten pelatih ya. Asisten pelatih kan teknis. Jadi begini, kalau kita bicara buka-bukaan, pelatih yang di Kudus yang berlisensi itu sangat sedikit. Kalau boleh saya hitung, Yayat itu B, Cuncun Sulistyo itu C. Widoro itu C, Willy, ini anak muda C, dia belum matang, caranya belum matang. Saya dengar Bambang Harsoyo juga C, tapi saya tidak tahu. Bambang Harsoyo itu cuma katanya C, tapi saya tidak tahu. Kita bicara 4 ini. Yayat sekarang di Pati. Ikut Safin. Nah, Yayat sendiri tidak mungkin jadi asisten kan. Ya. Apalah, tapi kalau Yayat jadi pelatih kepala, banyak penolakan. Nah, terus lagi Cuncun, otomatis dia akan lebih inten ke sekolah karena status dia juga sebagai guru olahraga dan juga dia punya tim sepak bola kelas siswa itu kan juga di nasional. Ya, maksudnya dia pasti akan lebih ngeman siswanya, karir PNS-nya. Kan tinggal Widoro sama Willy. Ya. Willy belum mampu kalau menurut saya baru belum mungkin 1 tahunan lah belum ada. Ya tinggal Widoro. Nah, Widoro sendiri kan mungkin orang Dispora. Ya. Tapi saya pikir nggak ada masalah sebenarnya. Widoro juga baik, cuman kan penentu teknis, penentu kebijakan, itu kan pelatih kan kepala. Memang pandangan supporter kan mungkin melihat bahwa tiap tahun kan Bosen. Ya, mungkin kan orangnya itu aja. Maksudnya kita bukan tendensius ke Mas Widoro, tapi memang mungkin supporter punya pandangan lain bahwa kok nggak mungkin tidak ada yang lain kan seperti itu. Tapi ya benar tadi karena memang mungkin stok
pelatih lokal yang punya lisensi itu juga Iya. baru bisa dihitung dengan jari kan. Sekarang podo-podo asisten, ya mending kan cari yang lokal, Ya. kan begitu. Ya kalau ini bukan suatu yang prinsip lah nek menurut saya. Terus ini sudah kita bahas. Kenapa SMM selalu ikut terseret dalam setiap event politik sudah terbahas. Awal Derby Muria sudah, sejarah bersiku sudah, tanggapan tentang liga tahun ini sudah. Terus pandangan Pak Topan dan Mas Tolang tentang SMM yang selalu terpojokkan setelah selesai terjadi gesekan dengan lawan. Kalau ini tidak perlu dibahas, karena ributnya di Kudus ya pasti. Ya, kan? Pasti. Ada nggak niatan dari para senior untuk memberi edukasi pada orang awam yang baru ke stadion agar paham bagaimana cara mendukung tim kebanggaan? Sebenarnya kalau ini itu tadi yang tadi saya sampaikan, apa ya, animo masyarakat, animo supporter itu akan berbanding lurus dengan prestasi. Ya mungkin maksud pertanyaan ini kan mengedukasi supporter untuk bisa berperilaku wajar. Artinya begini, kan memang supporter ini kan dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam SDM kan. Ono sing dikandani sekali mungkin gampang, ono sing sampai dibubuki bisa-bisa sesuk ya isih mengulang lagi ya sebetulnya. Mungkin itu yang ya begini, supporter itu kan terdiri dari perbedaan karakter, perbedaan latar belakang, perbedaan sifat dan segala macam. Yang menyatukan hanya hobi kan. Jadi memang susah untuk menjadi, nggak gampang untuk menjadi ketua supporter atau tokoh supporter tuh. Ya, berarti itu dianggap warna kan. Iya, Pak, dinamika lah. Supporter kan. Yang memang harus ada, harus selalu ada kan, Pak. Ya, sangat kasihan kalau ketua supporter atau tokoh supporter itu disuruh tanggung jawab mulai supporter itu keluar rumah, masuk ke stadion, pulang sampai masuk rumah lagi, itu menjadi tanggung jawab ketua supporter. Ya kasih ya. Kan gitu, kasih ya. Ya itu yang kadang menjadi ya pertanyaan-pertanyaan lah istilahnya, tapi saya pikir ya oke, terus biasa. Kalau berbicara Persiku kan berarti kita bicara sepak bola kan, bicara pembinaan Mas Topan. Nah, pembinaan di Kudus untuk sepak bola menurut Mas Topan udah pada jalur yang benar apa seperti apa? Nah, kalau jenengan tanya masalah pembinaan, saya kan jawabnya masih panjang. Ya. Karena selama ini saya memang bukan pemain sepak bola, tapi mungkin juga keluarga saya juga keluarga bola. Kebetulan saya juga dengan teman-teman penggiat sepak bola usia dini baik Kabupaten Kudus maupun Jawa Tengah juga banyak yang kenal, karena ya saya senang ketika lebih di pembinaan. Cuman kalau kita berbicara di Kudus, kita lihat dari sisi mana dulu. Kalau Karesidenan Pati, Kudus itu menjadi barometer untuk pembinaan sepak bola lo ya. Usia dini lo ya, pembinaan. Usia dini. Ya, karena apa? Satu, mungkin terkait didongkrak rombongannya Cuncun CS ketika ada SMP 3 membuka kelas olahraga. Itu dari Pati, dari dari luar kota datang. Terus ketika Kudus mempunyai diklat Putra Kudus dengan menyedot dana yang banyak, akhirnya pembinaan jalan. Akhirnya banyak sekali dari Cuati, dari Jepara yang masuk ke Kudus. Cuman, nah kalau ini bicara Jawa Tengah lo ya. Bicara Karesidenan Pati. Cuman setelah dia menjadi di lapangan besar atau menjadi junior dan menjadi senior, kembali putus. Karena apa? Menurut saya pembinaan ini harus berjenjang, kurikulumnya harus nyatu. Ya, bahkan saya sempat ngomong kemarin berarti belum jalan kan? Ya belum, tapi di Karesidenan Pati, untuk Karesidenan Pati saya rasa sudah bagus. Ini tapi di usia dini. Ya. Tapi ketika berjenjang ke junior ke senior hilang, pasti kan? hilang. Maksudnya ya ini kan yang harus disambung. Nah,
tugas ASKAP kan sebenarnya. Oh ya, makanya kemarin kan saya ngomong di ASKAP itu bahwa dengan penasihat ASKAP itu kira-kira konsep untuk sepak bola usia dini seperti apa. Saya bilang, tapi ini sebelum pandemi 2020 coba turnamen anak-anak usia dini itu jangan bikin turnamen tapi kompetisi. Ya. Jadi berjenjang, mungkin 2 minggu sekali pindah di lapangan A, 2 minggu lagi di lapangan B, lapangan C, lapangan D. Jadi mereka yang dicari Muter, ada, kan? iya Nah, mereka ya, yang ini saya setuju sih, karena saya lihat kan kebetulan kemarin saya juga ngurusi klub desa ya, AMN Kembalrejo ikut kompetisi di divisi 2 di ASKAP. Itu kan model kompetisinya kan hanya 3 minggu selesai. iya. Padahal anak ini berlatih ketika model kompetisi hanya 3 minggu selesai, setelah kompetisi selesai nganggur kan, selama mungkin 10 bulan belakang nganggur, nanti ada lagi baru 1 bulan persiapan cari pemainnya. Tapi ketika ini berjenjang, artinya tiap minggu mereka latihan, ada target untuk akhir pekan misalnya mereka main, atau 2 minggu sekali mereka main. Kalau 2 minggu lagi muter kan dia minimal dia dapat jam terbang, pengalaman. Terus obsesi pelatih itu tidak menang. Tapi kalau turnamen menang, piala. Obsesinya menang. Akhirnya menghalalkan segala cara. Pencurian, ambil pemain orang bukan hasil didikan dia. Terus yang kedua pencurian umur dan sebagainya. Bahkan kemarin saya sempat ada semacam penguatan dengan rekan-rekan penggiat SSB itu tidak mencuri pemain dan tidak mencuri umur. Ya. Nah itu di kalangan sepak bola anak-anak istilahnya. Karena sekarang kalau mencuri umur kan juga percuma kan. Kalau zaman saya dulu mungkin bisa. Zaman dulu saya dimudahkan 2 tahun. Misalnya saya masuk level nasional nggak ketahuan. Tapi sekarang nggak bisa kan. Oh pasti. Karena ketika masuk level nasional apalagi mau makilin timnas, dia kan dites medis. Nah itu akan ketahuan. Yang paling susah kan tes kesehatan itu. Ya. Lah ya itu kan istilahnya mental itu yang perlu dikikis sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita berbicara ASKAP terkait dengan pembinaan, permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya ada di masalah dana. Kenapa? Karena tersedot. Oh iya, masih habis di Persiku. Pasti. Kalau pola pikirnya dibalik. Gimana? Tapi ini juga akan kontra berseberangan dengan supporter juga akhirnya nanti. Di satu sisi supporter menuntut Persiku punya prestasi. Tapi di satu sisi prestasi itu harus ada pembinaan sih. Tapi kalau pembinaan ini dilakukan kan nggak cukup 1 tahun 2 tahun. Ya. Padahal tuntutan supporter harus tahun ini. Ya itu loh yang kadang saya pernah seringlah berdebat dengan teman-teman supporter ketika saya ada status FB segala macam. Itu tadi satu sisi supporter pengen tahun ini naik kasta harga mati, tapi dia tidak tahu bahwa pemain itu harus dihasilkan dari proses pembinaan yang benar. Makanya kalau kita berbicara sepak bola itu kompleks dan sepak bola itu kejam. Ya. Saya sampai ngomong ke teman-teman penggiat SSB, wali murid yang anaknya ikut SSB, sepak bola itu kejam. Kejamnya begini, ketika anak bagus harus dapat tim bagus. Ya. Tapi ketika anak jelek, timnya bagus, anak ini pasti hilang. Tapi ketika anak bagus, timnya jelek, anak ini harus lari, pindah cari tim. Bener nggak? Ya. Jadi nggak bisa tim ini terus berjamaah dari kecil sampai besar, terus nggak bisa. Makanya mindsetnya itu ketika membina anak itu ya kita membina secara individu. Tapi mindset pembina SSB juga banyak yang tidak bisa seperti itu. Ya kan? Artinya ketika taruhlah dia punya 2 pemain bagus, yang 8 jelek, tetap 2 ini akan digendoli. Ya rata-rata kan. Padahal ketika anak ini bisa lepas, dia akan bisa berprestasi. Itu loh. Harusnya kalau itu masuk proses pembinaan kan dia harus bisa. Ya itu rule atau aturan itu kan harusnya ASKAP yang bikin. Iya, yang mengakomodir kan. Jadi
mungkin bisa diambil oleh tim sana tapi dengan administrasi yang bagus, tidak asal comot, tidak asal segala macam. Karena apa? Banyak juga sampean punya duit pengen jadi manajer, singkat manajer tim anak-anak beli pemain, kasih apa namanya? Kasih sepatu. Selesai. Kan begitu. Mungkin coba kita buka lagi. Ini nomor 6 ini. Apa? Apakah Pak Topan ingin ada keinginan menjadi manajer Persiku? Jawabannya 1, belas. Kenapa? Ya 11. Yo, saya bukan tipe orang di sana, bukan tipe manajerial yang bagus lah. Nah, itu bukan pertanyaan, makanya tadi tidak tak baca. Ini tentang regenerasi di tubuh SMM, ya itu waktu yang akan berbicara, itu proses. Tanggapan tentang perubahan cara mendukung supporter yang sudah berbeda dengan era dulu dalam konteks culture. Ini maksudnya seperti ini, Mas. Mungkin jenengan tidak begitu paham. Jadi kultur supporter ini kan selama bertahun-tahun berubah. Bahkan ada yang mengadopsi supporter mana? Supporter luar negeri. Ketika hitam-hitam ultras apa segala macam. Nah, kalau menurut saya boleh-boleh saja. Dengan konteks bahwa dia tetap dalam satu naungan, dalam satu wadah. Nah, saya gitu. Jadi tidak bisa terus gue jadi supporter harus begini, pakaiannya harus begini enggak. Orang bebas mau menunjukkan supporter ya, kan itu kan hanya cara kan? Hanya cara untuk mengekspresikan sebuah dukungan kan? Dengan kreasi yang macam-macam. Yang penting dalam satu wadah supporter dan macan yang sama kan? Mensikapi gesekan antar supporter sendiri, antar supporter Persiku sendiri kan biasa maksudnya gesekan itu pasti ada, cuman ya karena lebih ke masalah fanatisme. Iya, jangankan supporter, grup arisan aja ribut, apalagi supporter. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya, sudut pandang jurnalis, sudut pandang Mas Rohmansyah sebagai jurnalis tentang SMM. Ya, kalau waktu kecil saya kan udah menjadi supporter Persiku itu kan memang dari kecil, dari SD kan. Bahkan saya ingat sekali ketika mau nonton bola SD itu selalu mandi nganggo pakaian si ganteng, sepatunan? Iya gak sepatunan sih, pokoknya mandi lah. Terus kan karena nggak punya duit, terus Mas nunut Mas, kan seperti itu. Terus saya sering, terus SMP mulai manjat-manjat tembok macam. Terus akhirnya SMA season ya terpaksa bayar. Nah, terus setelah itu memang SMM itu kan awal 2000-an ya, awal 2003. Ya, 2003 kan. Ya nek sudut pandang saya sih sebagai seorang jurnalis kan memang dalam sebuah tim olahraga tim sepak bola kan memang dukungan itu kan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita putus, karena apapun sepak bola, apapun olahraga, prestasi itu pasti butuh sebuah pemain, istilahnya kalau sepak bola kan pemain ke-12. Pemain ke-12 dan itu memang tidak bisa dipisahkan. Cuman yang menjadi mungkin dari sudut pandang saya adalah bagaimana memang mengedukasi supporter. Jadi minimal kalau tadi Mas Topan menyebut bahwa itu adalah dinamika, ya kan, dinamika sebuah persupporteran ya, sebuah komunitas supporter dengan terjadi gesekan atau apa, itu dinamika yang mungkin itu sampai kapanpun tidak akan hilang. Ya kan? Mungkin. Tapi minimal tetap ada usaha terus menerus baik dari internal komunitas supporter maupun dari
bahkan saya sangat mengharapkan dari pihak manajemen atau stakeholder lainnya untuk juga bisa mengedukasi supporter untuk ya meminimalisir tadi gesekan-gesekan tadi. Ya kalau ini sudut pandang sih ya macam-macam ya, paling tidak ya memang sudut pandang orang-orang itu berbeda terkait dengan SMM, dan saya tidak bisa membantah dan memang itu realitanya seperti itu. Kalau saya sih tetap positif, maksudnya dalam arti tetap keberadaan SMM adalah hal yang mutlak diperlukan oleh Persiku kan pada benar, atau sepak bola khusus pada itu hal yang mutlak, dan itu dengan dengan pandangan orang SMMM seperti apa ya tetap Biasa aja. sepak bola butuh supporter, Persiku butuh SMM. Mungkin gitu dulu Mas Wawan. Siap. Sudah terlalu malam, lagian juga masih banyak dari tamu-tamu ini yang mau makan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Mas Wawan selaku jurnalis. Satu pertanyaan Mas Topan. Ya. Dijawab satu kata. Apa? Pengen balik menjadi ketua SMM atau tidak? Enggak. Ya udah itu closingnya. Oke, terima kasih.